kita sore hari ini. Sebelumnya silahkan diisi dulu ya presensinya di LMS ya, khawatir lupa mengisi presensi. Kita mulai pukul 5 atau pukul 17 lebih 10. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hari ini berbeda seperti biasanya ya. Hari ini sangat panas sekali. Kalau saya lihat suhunya ya 29 ya, 29 derajat Celcius, lumayan agak panas ya, agak panas, tapi tetap tidak meruntuhkan semangat kita ya, tidak melemahkan semangat kita untuk thalabul ilmi, untuk mengikuti perkuliahan kita sore hari ini. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Islam yang sekarang sudah menginjak pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 atau pertemuan ke-12. Minggu depan kalau mahasiswa yang non reguler tentu tidak ikut LDKK ya. Kalau mahasiswa reguler ikut LDKK. Saya tidak tahu nih apakah ikut LDKK enggak yang mahasiswa non reguler? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak ikut ya, tidak terlibat. Berarti tetap ada perkuliahan ya. Jadi untuk minggu depan itu tanggal 22 ya. Sekarang tanggal 15, minggu depan tanggal 22 Desember ya. Kalau cuti bersama kan biasanya tanggal 25-26 ya, 25-26 ya. Kalau tanggal 25-nya kan tidak ada cuti bersama ya, karena biasanya libur ya, meskipun ini libur agama orang lain ya, libur agama non muslim, tapi kadang suka ikut-ikutan ya. Begitupun sebaliknya ya, libur umat Islam juga, umat beragama lain ikut-ikutan ya, merasakan libur. Tapi sepertinya tidak ada libur ya, tidak ada pengumuman libur. Jadi tanggal 15, tanggal 22 dan tanggal 29 ya, cukup semoga tetap ada perkuliahan di bulan Desember. Hari ini kita akan mendengarkan bersama ya hasil diskusi ya, presentasi hasil diskusi dari kelompok 2 yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada di LPS. Kemarin membahas tentang al-halal wal haram fil at'imah wal ashribah, halal dan haram di dalam makanan dan minuman yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, sekarang pokok bahasannya kalau dilihat dari LPS itu membahas tentang seluk-beluk atau gambaran global tentang fikih sholat ya, fikih sholat, memahami kembali tentang ibadah yang pokok ya, ibadah yang utama yaitu sholat. Kemudian juga pokok bahasan yang berikutnya itu ada ekonomi Islam dalam teori dan praktek ya, atau pembahasan tentang ekonomi Islam. Kemudian termasuk di dalamnya ada pembahasan tentang zakat ya, dan dan hal-hal yang ada di dalam RPS ya, seperti pembahasan tentang munakahat yang membahas tentang tentang fikih nikah ya. Munakahat itu pembahasannya tentang fikih nikah dan tentunya pokok bahasan yang dipilih oleh mahasiswa. Nah, sekarang giliran dari kelompok 2, siapa MC-nya di sini? Bambang, Pak. MC-nya
Pak Bambang ya. Bagaimana, sudah siap? Ya Pak, materinya mengenai konsep ini Pak, konsep ekonomi dalam Islam. Oh iya, konsep ekonomi dalam Islam ya, konsep Ya. ekonomi dalam Islam. Sebelumnya sudah diterima ya bukunya? Ya Pak, sama siap. Cuma belum dibagikan. Oh, belum dibagikan ya. Berarti kan sudah jadi 15 eksemplar ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi nanti tinggal dibagikan. Silakan nanti dilihat dan semoga menjadi kenangan ya, kenangan perkuliahan mahasiswa ini dengan Bapak ya di tahun ajaran 2023-2024 ya. Baik, langsung saja ya tanpa berpanjang-panjang kepada Bang Surya untuk memulai kegiatan diskusinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa di-share PPT. Untuk makalahnya juga tercitra oleh share. Baik, buat teman-teman, makalahnya bisa dilihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana berkah daripada rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, hingga kepada kita semua yang insyaallah mendapatkan syafaat akhir. Baik, selamat sore kepada semuanya. Yang terhormat Bapak Nino selaku dosen pada mata kuliah ini, juga kepada teman-teman mahasiswa semuanya. Saya Bambang Surya Pratama selaku MC akan memandu jalannya presentasi dan diskusi pada sore hari ini. Materi dari kelompok kita yaitu mengenai ekonomi dalam Islam. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok gua. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Bambang Surya Pratama. Selanjutnya ada Citra Nur Fadilah, Eka Puji Marwiyah, Rina Minanda, dan juga Nita Soleha. Adapun susunan daripada kegiatan pada sore hari ini, yang pertama yaitu mungkin pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga diskusi atau sesi tanya jawab, yang keempat masukan mungkin nanti dari dosen kita Pak Nino Yudian, juga yang terakhir yaitu penutupan. Kita lanjut saja ke yang pertama yaitu pembukaan. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih afdal dan menambahkan keberkahan pada presentasi dan diskusi kita pada hari ini, mari kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh dari Nita Soleha. Pada Nita Soleha dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'aluna yawma din anin na'im. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Nita Soleha yang telah membacakan dan suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala khususnya kepada Nita Soleha yang membacakannya umum kepada semua yang mendengarkannya. Amin Allah ya Rabbal. Baik, kita masuk saja ke penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang materi ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi Islam yang berkembang saat ini dipisahkan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan agama. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai ilmu mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya dalam memaksimalkan proses produksi maupun utilitas. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti membuka tempat usaha yang dekat dengan tenaga kerja juga bahan baku, seperti menggunakan tenaga kerja yang berkualitas, menggunakan tenaga kerja yang terampil, menggunakan bahan baku yang berkualitas, serta menghitung harga jual yang menguntungkan, pastinya sesuai dengan syariat Islam. Nah, hal tersebut merupakan pemanfaatan dari sumber daya dalam memaksimalkan proses produksi maupun utilitas individu. Para sarjana dan ilmuwan pada saat ini mulai sadar betapa pentingnya integrasi antara ilmu ekonomi dan juga ilmu agama. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Artinya apa? Artinya semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka semakin baik pula selama tidak terjadi penyimpangan dalam aktivitas ekonomi tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghindari penyimpangan-penyimpangan tersebut? Yang pertama yaitu menghindari bunga. Sini bukan kayak bunga mawar, bunga melati kayak gitu ya, tetapi menghindari bunga yang bisa disebut dengan tambahan beban. Bunga yang disebut dengan tambahan beban. Kenapa? Karena bunga ini sifatnya memaksa dan dapat merugikan pihak yang membayar bunga, atau di dalam Islam disebut dengan riba. Ya. Selanjutnya yaitu tidak menimbun barang seperti ketika harga sembako murah, pelaku usaha membeli sembako dengan jumlah dan kapasitas yang sangat banyak dengan niatan agar suatu saat nih harga sembako lagi naik, pelaku usaha itu tidak usah lagi membeli sembako dengan harga yang mahal. Hal ini tentu dilarang ya, karena dapat membuat sulit orang yang berada di sekitar pelaku usaha tersebut. Selanjutnya yaitu hidup hemat atau tidak menghamburkan uang untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Hal ini sudah jelas di dalam Islam dilarang, karena hal yang berlebihan atau foya-foya itu dilarang ya dalam Islam. Selanjutnya, rajin menyisihkan uang untuk ditabung. Hal ini dianjurkan di dalam ekonomi syariah atau di dalam ekonomi Islam, karena orang yang dapat mengelola keuangannya dengan baik, maka ia akan mendapatkan pahala dan juga hidupnya akan diuntungkan. Selanjutnya tidak melakukan hutang berhutang. Hal ini dilarang di dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan kedua belah pihak dan orang yang berhutang akan diberatkan di akhir nanti. Terus yang terakhir untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan tersebut
tentunya kita untuk diharuskan untuk rajin untuk bersedekah ya kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dianjurkan karena semakin kita sering bersedekah, maka semakin banyak juga rezeki yang kita dapatkan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai makna ekonomi Islam yang insya Allah akan dijelaskan oleh Rina. Ya baik, maaf, suara saya terdengar. Izin melanjutkan presentasinya. Di sini ada makna ekonomi dalam Islam. Jadi makna ekonomi dalam Islam itu yang menurut Dawam Raharjo memilah istilah ekonomi dalam Islam ada 3 makna. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Jadi ilmu ekonomi Islam itu emang harus berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Banyaknya di sini nilai dan ajaran Islam. Jadi ekonomi Islam itu harus memberikan makna bahwa ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip umat Islam. Terus harus mampu dibedakan antara ekonomi Islam sebagai ilmu dan Islam sebagai suatu keyakinan. Jadi ilmu ekonomi Islam itu harus berdasarkan sesuai dengan prinsip umat Islam. Di sini banyak ya prinsip umat Islam. Jadi ada prinsip kesucian, terus prinsip kejujuran dan lain-lain yang nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Terus, mohon maaf balik lagi lah yang tadi belum beres. Terus ada ekonomi Islam sebagai suatu sistem. Jadi ekonomi Islam sebagai suatu sistem itu, jadi sistem yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi di dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Terus ada yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian ekonomi Islam dalam pengertiannya sesuai dengan perekonomian umat Islam. Jadi ketiga makna tersebut merupakan pilar yang harus membentuk sinergi. Jadi 3 pilar yang membentuk sinergi itu ada wilayah level, yaitu teori, sistem, dan aktivitas. Semuanya menjadi basis dalam upaya penegakan syariat dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Jadi harus diperlukan upaya yang sinergi dengan melibatkan semua komponennya untuk menegakkan syariat dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, jadi secara umum kita itu dapat mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu perilaku dari setiap individu dalam beraktivitas ekonominya dituntut sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah atau tujuan syariah. Jadi tujuan syariah itu terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan, nasab, dan harta. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi dalam Islam yang akan disampaikan oleh Teh Nita Solehah. Pada Teh Nita, dipersilakan. Sistem ekonomi dalam Islam. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi di sini ada beberapa menurut para tokoh dan menurut secara umum juga ada pengertiannya. Dan menurut para tokoh Gregory Grossman, yaitu
Sistem ekonomi ialah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan memengaruhi. Menurut Winardi, berpendapat bahwa sistem ekonomi itu ialah suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau peranata yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan masalah-masalah produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan permasalahan dasar setiap perekonomian. Dan secara umum dapat ditarik bahwa sistem ekonomi itu ialah sekumpulan institusi ekonomi yang memiliki keteraturan di mana setiap institusi ekonomi tersebut bersifat saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama dalam perekonomian. Selanjutnya, sistem ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi dalam Islam ialah didapatkan dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Namun secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman, melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk ekonomi. Pemikiran-pemikiran Islam klasik dalam hal ekonomi sebenarnya lebih merupakan ide-ide yang terpencar, belum merupakan sebuah desain komprehensif mengenai sistem ekonomi yang Islami. Sistem ekonomi itu sendiri merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dan dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaat barang dan jasa yang lainnya. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umar Kapra sebagai berikut. 1. Prinsip Tauhid. 2. Prinsip Khilafah. 3. Prinsip keadilan. Prinsip Tauhid ialah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip khilafah. Manusia merupakan khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dengan dibekali perangkat baik jasmani maupun rohani untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifahnya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Keadilan merupakan salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah 1. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia. 2. Sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib. 3. Distribusi pendapatan dan kekayaan. 4. Pertumbuhan dan stabilitas. Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan secara baru pada era modern. Menurut Khursyid Ahmad, ada 4 tahapan dan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam. 1. Tahapan pertama dimulai ketika sebagian ulama yang memiliki pemahaman terhadap persoalan sosioekonomi pada masanya. Kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960. Para ekonom Muslim dididik dan dilatih untuk mengembangkan aspek sistem moneter dan keuangan Islam. Ketiga, ditandai dengan upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga ekonomi non-riba. Keempat, ditandai dengan pengembangan pendekatan integratif untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam. Kebaikan dari sistem ekonomi Islam ini memiliki ada 5 kebaikan. 1. Nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangat kuat. 2. Sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memiliki batasan yang diatur sesuai syariat Islam. 3. Negara merupakan salah satu institusi penting dalam ekonomi, di mana negara salah satu posisi sentral dalam perekonomian. 4. Memiliki sistem pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui zakat, infak, dan sedekah. 5. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras.
Namun, apakah sistem ekonomi Islam memiliki kelemahan? Menurut para ulama atau para masyarakat, saat ini masih belum sistematisnya pembahasan sistem ekonomi Islam secara keilmuan. Sehingga ekonomi Islam belum mampu memberikan pembahasan yang terstruktur secara baik seperti sistem ekonomi konvensional. Selain itu, masih banyak konsep dalam sistem ekonomi Islam yang belum mampu diaplikasikan secara keseluruhan. Karena belum ada negara yang mengaplikasi sistem ekonomi Islam secara penuh dan dalam perekonomiannya. Lanjut ke materi tauhid dan demokrasi ekonomi. Pondasi utama seluruh ajaran Islam adalah tauhid dan menjadi dasar seluruh konsep aktivitas umat Islam baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ya, tauhid dalam konteks Islam merujuk pada keyakinan antar keesaan Allah dan pengakuan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Tauhid juga mencerminkan pandangan bahwa semua aspek kehidupan termasuk ekonomi harus diatur sesuai petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Lanjut ke pengertian demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mengacu pada sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai demokrasi. Prinsip utama dalam demokrasi Islam ada 5, yaitu 1. Keadilan ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. 2. Partisipasi masyarakat. Bahwa prinsip ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. 3. Kepatuhan pada prinsip syariah. Demokrasi ekonomi Islam ini harus sesuai dengan prinsip hukum Islam syariah, atau melibatkan kepatuhan terhadap nilai moral dan etika Islam dalam setiap transaksi. 4. Distribusi yang adil. Bahwa prinsip ini mendorong kekayaan yang merata di masyarakat. Yang 5. Transparansi dan akuntabilitas. Bahwa prinsip ini mengedepankan keterbukaan dan kejelasan dalam pengelolaan ekonomi. Demokrasi ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek distribusi kekayaan, tetapi juga melibatkan konsep-konsep moral dan etika Islam dalam setiap transaksi ekonomi. Konsep ini memastikan bahwa praktik ekonomi selaras dengan nilai-nilai agama dan menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai moral ekonomi di dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Teh Eka. Kepada Teh Eka, persilakan. Untuk moral ekonomi Al-Quran, sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi, dan fundamental. Moral dan norma yang pada tatarannya ditentukan oleh etika. Etika secara sederhana adalah dasar nilai yang membentuk perilaku norma dan individu dalam beraktivitas. Dalam sistem ekonomi ada pula etika yang disebut akad. Akad merupakan suatu keharusan ketika melakukan transaksi bisnis. Karena secara definitif akad itu sendiri adalah pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya. Maka bertransaksi menjadi batal ketika akad tidak ditegakkan.
Next. Akad tersebut menjadi pengikat antara pihak pertama dengan pihak kedua, sehingga terjadi sebuah perjanjian yang mencakup perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Macam-macam akad ada 10. Yang pertama ada wadiah. Wadiah ini adalah akad titipan barang yang bernilai di antara dua belah pihak, yaitu antara pemilik barang dan lembaga penerima titipan yang sepakat untuk meletakkan barang yang dititipkan sesuai kesepakatan waktu yang telah disepakati. Kemudian ada ron atau sistem gadai. Secara bahasa memiliki arti al-habsu, yaitu menahan. Sedangkan secara istilah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa mengembalikannya dengan uang atau tidak bisa mengalihkan utangnya. Yang ketiga, musyarakah, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap moral yang dikelola. Jadi, musyawarah merupakan akad pembiayaan berdasarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing orang tersebut memberikan kontribusi dana dan saling bekerja dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Yang keempat ada mudarobah. Mudarobah yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak, memberikan satu pihak memberikan modal dan satu pihak menjalankan bisnisnya atau berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Yang kelima ada murobahah. Murobahah ini secara istilah berasal dari kata rabiha, yarbahu ribhan, yang artinya untung atau profit. Secara istilah murobahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi sama-sama sudah saling ada perjanjian. Yang keenam ada ba'i salam. Ba'i salam secara bahasa, salam merupakan akad pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan istilah merupakan akad beli berbentuk pesanan, juga disebut artinya penyetoran sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan. Yang ketujuh ada ijarah. Ijarah berasal dari kata ajaro yujiru ijarotan, yang artinya ongkos, upah, gaji atau ganti sewa uang biasa dan tarif. Yang kedelapan ada wakalah, yaitu secara bahasa memiliki arti surat kuasa, perwakilan, pengacara, dan agen. Secara istilah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Yang ke-9 ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam Al-Quran terdapat kata jaim di ayat itu berarti menjamin, di mana hal ini juga terkait dengan arti kafalah yang punya arti jaminan yang diberikan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi makful, dan di sini ada pertanggungjawaban atas terjadinya pembayaran. Yang ke-10 ada qard. Berhutang. Akad dalam berhutang secara istilah adalah memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dalam rangka menolong mereka agar bertambah modal dan lainnya. Dalam bisnis biasanya melakukan akad ini, jadi kayak berhutang terlebih dahulu dan dibayarkan nanti. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu prinsip dan karakteristik ekonomi di dalam Islam yang akan disampaikan oleh Teh Citra. Teh Citra, dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan karakteristik ekonomi dalam Islam. Menurut Chaudhuri pada tahun 1946 menjelaskan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid dan persaudaraan. Prinsip tauhid ini adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dan sekitarnya. Jadi, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Yang kedua ada prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas pekerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan hasil yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Nah, hasil pekerjaan ini harus dikompensasikan secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Dan yang ketiga, ada prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme dari pendistribusian kekayaan dalam Islam salah satunya adalah mekanisme zakat, di mana proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak yang kurang membutuhkan. Kurang berkekurangan atau miskin. Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar Islam yaitu tauhid serta merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Artinya, semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi apapun. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada kebijakan dasar yang menjadi acuan atau dasar dalam sistem ekonomi Islam menurut Chaudhuri, di antaranya pelanggaran atas riba atau abolition of riba. Di dalam aktivitas ekonomi Islam, apabila terdapat dua pihak atau lebih melakukan proses hutang piutang, Islam melarang bentuk penambahan nominal uang dalam proses pengembalian hutang. Penambahan nominal uang atau sering disebut bunga, ini termasuk kategori riba. Yang kedua, ada penerapan mudharabah dalam perekonomian. Pola kerjasama berbasis mudharabah memberikan kesempatan akses yang sama baik kepada pemilik modal maupun pengelola dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Yang ketiga, pelanggaran atas israf atau konsumsi yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam, konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan atas kebutuhan real dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubahiran dalam pola konsumsi. Yang keempat, ada kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam perekonomian dan dapat memiliki hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Selanjutnya, Islam memiliki nilai-nilai universal yang menjadi filosofi dalam pembentukan ekonomi Islam yang didasari oleh asas-asas berikut ini. Yang pertama, asas suka sama suka.
Asas suka sama suka ialah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak, di mana semua individu harus memiliki nilai yang sama rata. Tetapi, keadilan adalah harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dalam ekonomi Islam, keadilan termasuk dalam memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, ada asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan asas ini, dalam ekonomi Islam sangat dilarang diadakannya transaksi maisir, gahar, dan riba. Transaksi yang mengandung unsur riba, maisir, atau gahar yang disebutkan tadi menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama. Dan yang keempat, ada asas tolong-menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis sangat ditentang dalam ekonomi Islam karena dapat menyebabkan adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada kelompok masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal yang pasar. Ekonomi Islam memiliki 4 nilai utama yang bisa ditarik sebagai berikut. Yang pertama, batasan moral atas kebebasan yang dimiliki. Artinya, setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu memikirkan dampaknya bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang kedua, ada kesetaraan kewajiban dan hak. Hal ini seharusnya mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, ada usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama. Sebab musyawarah dan kerjasama menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan ekonomi Islam. Dan yang keempat, ada peranan positif dari negara. Negara sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak manapun. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai dalil nakli tentang etika ekonomi dalam Islam. Nah, Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia di dunia ini, termasuk aktivitas manusia di dalam hal ekonomi. Jadi dalam hal ekonomi juga mengandung ada norma-norma gitu yang diatur dalam Al-Quran. Nah, aturan-aturan yang masih bersifat umum oleh para ulama dirumuskan ke dalam sebuah kaidah usul fikih yang berbunyi hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa pada prinsipnya setiap aktivitas muamalah atau ekonomi adalah boleh, seperti transaksi jual beli, aktivitas sewa menyewa, kerjasama antara beberapa pihak, perwakilan atau wakalah, gadai, dan lain-lain, kecuali aktivitas yang secara tegas dilarang atau diharamkan, ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu mengandung riba, misalnya. Nah, tentu saja hal tersebut diharamkan, ya. Selanjutnya yaitu mengenai dalil nakli yang berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan, ya, mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan prinsip ekonomi dalam Islam. Yang pertama yaitu yang tadi dijelaskan di awal, penghindaran riba atau bunga.
Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Yang kedua tentang zakat, ya, karena zakat ini termasuk ke dalam ekonomi dalam Islam, ya, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Ketiga, keadilan dalam perdagangan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Dan juga hak-hak pekerja, pekerja juga sudah tertera, ya, dalam Al-Quran, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Nah, dalam keempat ini kan saya mungkin membacakan dalilnya dalam Al-Quran agar sebagai pengingat kita, ya, kita lebih berhati-hati dalam menjalankan ekonomi. Pastinya kita menjalankan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Insyaallah saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله وسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal. Semoga kita semua terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, khususnya di dalam menjalankan ekonomi dalam Islam. Selanjutnya yaitu dari nakli tentang prinsip ekonomi dalam Islam dalam hadis, ya, dalam hadis larangan memakan harta orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan harta orang muslim dengan tidak rela, maka Allah akan menyerahkannya kepada malaikat pencabut rezeki pada hari kiamat. Hadis riwayat. Nah, itu dia dalil nakli yang mengenai berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam. Mungkin ini slide terakhir, ya, mengenai materi yang sudah kita diskusikan. Mungkin dari penjelasan tadi di awal sampai akhir ini, semoga teman-teman semua dapat memahaminya, ya. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Apakah dulu sholat maghrib, Pak? Ya, belum azan kan, ya. Jadi untuk mengefektifkan waktu, ya, jadi saya tulis di chat, ya, jadi agar efektif, silakan bisa diinventaris pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok 2. Jadi nanti menjawab, ya, atau MC nanti bisa mengatur, ya, siapa yang akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di chat, ya. Karena ya sebentar lagi azan, ya, tapi tidak apa-apa kalau mau langsung saja. Kalau mau langsung bisa dituliskan di sini atau langsung juga bisa, ya. Silakan saja diserahkan ke MC. Di sana bagaimana, sudah azan? Kalau di sini belum, ya, belum azan, jadi boleh dibuka saja sesi yang pertama untuk diskusi.
Baik Pak. Sini kebetulan masih tahrim Pak ada. Nah, untuk teman-teman semua, jika ada yang tanya mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan, boleh ya, boleh langsung, boleh kolom chat. Mangga. Ada yang ingin bertanya? Di sini sudah adzan Pak. Punten nggak ada suaranya Pak. Ya, tadi sudah ditawarkan oleh MC ya, yang mau bertanya, silahkan bisa langsung, bisa melalui kolom chat ya. Tapi karena di tempat masing-masing sudah mulai azan, jadi kita jeda dulu untuk pelaksanaan sholat maghrib. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang tidak melaksanakan sholat bisa langsung saja ya, dari awal sampai akhir kan sudah disimak ya. Mungkin ada yang mengganjal atau ada yang belum jelas, ya, bisa dituliskan saja di kolom chat ya. Saya kira itu ya, Bang, silakan dijeda dulu. Baik, mungkin diskusinya kita cukup ya karena